Beberapa sektor yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, salah satunya adalah teknologi. Dan kondisi yang sama juga terjadi di perdagangan sebelumnya. Tampaknya Gotoh hari ini kembali mengalami penguatan dan sudah menembus level di atas 300-an, Pak. Bagaimana analisis Anda penguatan dari sektor teknologi dan ditopang oleh Gotoh, Pak Al-Fatih? Ya, jadi kalau kita dengar eh, berita-berita yang beredar atau rumor ya, itu bahwa laporan keuangan Gotoh akan baik ya, di atas ekspektasi karena pembakaran uang ya, marketingan di digital itu seperti itu ya, itu berkurang ya biaya marketingnya, jadi ada pemasukan di atas ekspektasi. Jadi itu yang menyebabkan ada rebound ya, dalam seminggu ini. Tapi juga kita harus hati-hati karena dia sudah mencapai 50%, kenaikannya sudah 50% dari penurunan sebelumnya ya, terjadi dari April yang lalu ya. Jadi ini titik-titik kritikal gitu ya. Jadi koreksi sampai 280, sekarang kan 304, sampai 280 masih oke lah. Hanya koreksi wajar. Tapi kalau di bawah itu, nah itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya, adanya konsolidasi di area-area bawah ini gitu. Baik, Pak Al-Fatih, kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Henry Kellen, ini dari Manado. Kebetulan menanyakan juga saham Gotoh nih, Pak. Gotoh average di harga 300, bagaimana support dan resistennya untuk minggu depan? Tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya, tapi secara lebih detail, kalau posisi average-nya di 300, Pak Al-Fatih, bagaimana menghadapi perdagangan di pekan depan untuk Gotoh? Saya rasa masih oke ya, karena kan kalau udah ya ini memang perlu dipertimbangkan karena batas kritikalnya kalau koreksi itu di 280-an ya. Jadi kalau memang kemudian terjadi koreksi, mungkin bisa diambil profit dulu ya, kurangi porsi, nanti di sekitar 280, kalau ada mulai rebound lagi boleh dibeli lagi ya, karena selama dia koreksinya tidak di bawah 280 sih masih oke, dan ada potensi menembus kembali harga tertinggi hari ini ya, 314 menuju ke arah 340-an lah ya, seperti itu. Selain dari Gotoh, Pak Al-Fatih, masih dari sektor teknologi, ada Buka hari ini juga menguat di 6,76% dan ditutup di level 316. Tampaknya juga menjadi kontributor penguatan dari sektor teknologi di penutupan sesi kedua hari ini. Peluang untuk Buka di pekan depan, Pak Al-Fatih? Ya, ini juga saya melihat menarik juga ya, karena ini tertahan di resistance ya, yang terjadi dari pola-pola sejak Januari gitu ya. Ini kan harga terendah ketika Buka itu koreksi dan kemudian mulai bergerak naik lagi, yaitu kira-kira di sekitar 320-an ya. Tadi kan sempat di 324 terus koreksi lagi. Nah, ini juga level kritikal gitu ya. Bisa aja kemudian lanjut naik ya, tapi kalau ada koreksi, saya rasa sih kalau di 304 koreksi hingga 304 masih aman lah, masih normal lah gitu. Potensi kenaikannya mungkin ke arah 335 sampai dengan 350 ya, selama koreksinya tidak lebih dari 304. Strategi Pak Al-Fatih dalam berinvestasi ataupun trading di saham Buka dan Gotoh ini, mungkin ada kekhawatiran dari para investor dengan sudah mengalami penguatan signifikan, kemudian peluang nantinya untuk koreksi cukup dalam seperti di perdagangan sebelumnya. Ya, saya rasa koreksi ini sangat wajar ya dan terbuka karena sudah mencapai level-level kritikal ya, resistance yang kritikal. Tadi ya, hanya saja memang koreksinya itu selama masih terkendali di level-level yang saya sampaikan tadi, masih oke. Ya, jadi koreksi-koreksinya wajar sih selama misalnya Buka di 304, kemudian Gotoh di 278 gitu ya, 278 masih oke gitu. Tapi kalau level supportnya ini terlampaui, ya mungkin agak berat ya, penurunannya bisa jauh lebih dalam lagi gitu. Baik, selain dari sektor teknologi, sektor lainnya yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini adalah sektor energi.
harga batu bara sama-sama kita ketahui sudah menembus kembali di level di atas $400 Amerika per tonnya. Kemudian dari update harga nikel tadi juga mengalami penguatan yang signifikan. Hari ini juga cukup tergambar dari pergerakan saham-saham yang ada di sektor pertambangan yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang bagi indeks harga saham gabungan selain dari sektor teknologi. Bagaimana Anda melihat peluang dari saham-saham berbasis komoditas terutama dari sisi pertambangan, Pak Al-Fatih? Ya, pertambangan kalau energi terutama batu bara ya. Nah ini kita lihat memang harga Adaro ini ITMG harum ya yang asing banyak beli ya, sedangkan yang dijual itu PTBA sama Bumi gitu. Nah selalu ya ada rotasi-rotasi kecil dalam internal sektornya, tapi saya rasa secara keseluruhan bobot asing membeli itu jauh lebih banyak. Nah, kalau kita lihat Adaro ini sedang menguji level-level tertinggi ya dalam ya beberapa all time high lah ya ini. Nah ini menjadi satu hal yang menarik sih, karena kalau dia berhasil tembus dia tertinggi kan sebelumnya di sekitar 3.400 ya. Yeah. Jadi antara 3.400 3.500 itu level resistance ya. Nah di situ boleh dikurangi dulu porsinya. Mungkin akan ada koreksi lagi, tapi once level itu terlampaui, targetnya bisa ke 3.800 untuk Adaro ya. Baik. Kemudian Pak Al-Fatih, sebelum dilanjutkan ada Bapak Hadi di Lampung ini Pak, sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif. Adaro saat ini apakah sudah direkomendasikan ambil posisi Pak Al-Fatih? Saya rasa kalau masuk sekarang resikonya cukup besar, karena memang masih ada potensi upside, tapi lebih kecil ya dari support kuatnya. Support kuatnya ada di 2030 ya. Nah, jadi mendingan kita pastikan dulu apakah dia bisa bertahan di level resistance ini dan mulai bergerak melanjutkan kenaikan. Karena kalau kita masuk sekarang takutnya nggak kuat ya, kemudian koreksi cukup dalam, jadi kita repot juga nantinya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Al-Fatih untuk perdagangan di pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dari pertambangan, MDKA direkomendasikan sell ternyata 5.150, resistennya di 4.600, hari ini sudah menguat signifikan. Unilever masih direkomendasikan buy 3.900 dengan resistennya di 5.400. Adaro tadi juga sempat kita bahas 3.240, resistennya di 3.800 dan TAPG supportnya di 690 dan resistennya ada di 790, juga direkomendasikan buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan support dan resistennya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Line telepon dan juga line WhatsApp interaktif kami masih kami buka untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Al-Fatih, MDKA terlebih dahulu. Kebetulan ada Bapak Yusuf dari Makassar ini sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih. Mohon analisa potensi rebound dari MDKA sudah masuk di 4860. Tapi Anda justru untuk pekan depan lebih merekomendasikan sell ini. Analisisnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kita melihatkan MDKA ini sejak pertengahan April ya mengalami tren turun gitu ya. Sebenarnya kalau jangka panjangnya dari bulan awal tahun itu kan tren naik, tapi short term-nya, medium-nya lagi turun gitu, dan hari ini dia terjadi koreksi yang cukup kuat ya di daerah-daerah resistance gitu, jadi kemungkinan dia melanjutkan penurunan untuk beberapa hari ke depan itu lebih kuat ya. Nah, tetapi tren turun ini bisa berakhir kalau MDK bisa naik di atas 5.000 ya, begitu dia naik di atas 5.000, maka ini akan berbalik ya sentimennya dan bisa melanjutkan tren turun ke tren naik yang udah ada dalam jangka panjang itu gitu ya. Saat ini jangka pendek menengah sih koreksi dulu gitu ya, seperti itu. 4860 ambil posisi di penutupan hari ini, rekomendasinya seperti apa Pak Al-Fatih? Ya, kalau ada rebound mungkin dikurangi dulu, tapi kalau misalnya mau ditahan juga, ya saya rasa kita lihat mungkin jangka panjang ya, karena
dengan inflasi yang tinggi ini kemungkinan sih emas akan jadi apa namanya untuk hedging gitu ya. Ya. Baik, selain dari MDKA, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari konsumer ada Unilever. Anda juga rekomendasikan, masih direkomendasikan buy dengan target price-nya di 5.400, penutupan hari ini di 5.050. Posisi dari Unilever sudah masuk fase jenuh beli atau masih peluang ke 5.400-an masih cukup terbuka lebar, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat kan memang dalam seminggu ini harganya bolak-balik di sana ya. Itu satu proses untuk menurunkan sentimen overbought-nya gitu ya. Nah, selama dia tidak turun di bawah katakanlah 47 gitu ya, apa namanya masih punya potensi sih melanjutkan kenaikan karena dari pola-pola transaksi yang terjadi dari Oktober tahun lalu, potensinya itu menuju ke arah 52, 50 sampai dengan 5.400 itu masih sangat terbuka gitu ya. Baik, dan masih direkomendasikan Pak dengan support tadi ada di 3.900 ini, range-nya masih cukup lebar. Untuk saham pilihan ketiga ada Adaro, tadi pun juga sempat kita singgung dan sudah dibahas tadi. Langsung saja kita ke TAPG. TAPG ini emiten dari perkebunan tidak Pak Al-Fatih? Ya, perkebunan sawit juga. Mungkin saya koreksi Unilever tadi 4.900, mungkin saya salah. Oke. Untuk supportnya. Oke. 4.900 untuk Unilever, baik. Ya. Direvisi tidak 3.900 tapi 4.900 dari sisi support untuk dari Unilever. Sebelum kita membahas dari TAPG, bagaimana Anda melihat perkembangan fundamentalnya? Pemerintah kembali membuka keran ekspor dari CPO dan juga turunannya saham-saham dari perkebunan hari ini kompak mengalami penguatan yang signifikan, Pak Al-Fatih. Dan Anda tampaknya lebih rekomendasikan TAPG dari beberapa saham-saham big cap dari saham-saham berbasis CPO. Ya, karena seperti LSIP dan ARI itu naiknya udah duluan ya, jadi saya pilih yang nggak terlambat gitu ya, TAPG. Memang dengan penutupan ekspor yang lalu itu sangat memukul ya, baik petani maupun industrinya gitu, karena sebenarnya kan kebutuhan dalam negeri itu jauh lebih kecil daripada ekspornya, jadi begitu dilarang ya pasti membanjir gitu ya. Dan CPO ini mungkin berbeda dengan batu bara ketika dia sangat melibatkan masyarakat banyak gitu ya. Kalau batu bara itu ya memang yang mengelola itu benar-benar institusi gitu ya, sedangkan CPO ini banyak petani yang terlibat di sana ya. Tadi juga Pak Jokowi menyatakan ada sekian banyak tenaga kerja di sana. Jadi pelarangan ekspor yang kemarin itu apa namanya memang dari banyak analis gitu itu lebih keputusan politik gitu ya. Nah jadi ini positif ya, karena ketika pelarangan itu harga CPO-nya kan juga melonjak tinggi ya, bahwa sekarang dibuka mungkin ada koreksi, tapi tetap harga rata-ratanya masih jauh lebih tinggi ya tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Dari pertambangan batubara, ITMG sudah ambil posisi di 30.450 Pak. Bagaimana prospeknya untuk seminggu ke depan? Ya, menurut saya ini supportnya penentuannya di 31.300 ya, selama tidak turun di bawah 31.300 samaan ya. Target terdekatnya mungkin di 34.000, target jangka menengah panjangnya bisa ke 37.000, bahkan mungkin lebih ya. Itu. Ya, posisinya sudah profit ini Pak di 30.450, sementara posisi saat ini 33.000. Untuk mewaspadai pengurangan dari profit yang ada, apakah level 31.300 tadi salah satu level yang harus diwaspadai ketika ITMG koreksi cukup dalam, Pak Al-Fatih? Ya betul ya, di sana di 31.300 itu level kritis yang harus dijaga ya, diperhatikan. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas masih dari pertambangan batubara, ada Indi tanpa menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi di 2.600. Bagaimana untuk minggu depan? Ya, ini sudah menguji level resistance ya, penting ya di harga tertinggi tadi itu 2910 itu resistance yang relatif kuat ya. 2910 sampai 2980.
Jadi itu harus diperhatikan. Kalau gagal dan nggak kuat, mungkin dijual dulu gitu ya. Meskipun kalau misalnya akhirnya tembus gitu, ini punya potensi kenaikan ke arah 3.300 sampai dengan sekitar 3.800 gitu ya. Batas resikonya kalau turun di bawah 2720, 2730, ya sebaiknya jual dulu, nanti buyback di bawahnya di bawah 2.500. Baik, sudah ambil posisi di 2.600, sudah profit, tapi batas resikonya ada di 2720 dan 2730. Masih dari pertambangan, kali ini saya akan coba sapa Bapak Bagus asal Bekasi, menanyakan saham Inco, kira-kira untuk minggu depan apakah tren kenaikannya masih kuat atau tidak. Tapi sayang sekali ini tidak menyebutkan atau tidak menuliskan sudah ambil posisi atau belum. Inco, Pak Al-Fatih. Ya, Inco ini masih punya potensi ke penguatan ya, ke 8450 sampai dengan 8750 ya. Hanya memang ini kenaikannya udah terlalu cepat ya, jadi mungkin ada koreksi dulu, tapi koreksi selama tidak turun di bawah 7.500 itu koreksi yang aman gitu ya. Nah, kalau di bawah 7.500 mungkin dijual dulu, nanti buybacknya di bawah sekitar di bawah 7.200 gitu ya untuk Inco. Baik, saya akan coba bahas pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tino dari Kunciran Tangerang ini. Ini saham-saham masih dari komoditas tapi ke gas, ini ada Pegas, Pak Al-Fatih. Dari harga sekarang apakah masih bisa buy atau wait and see terlebih dahulu untuk Pegas? Baru ingin masuk, Pak. Ya, ini kebetulan di resistensi kuat ya yang terbentuk sejak November tahun lalu ya, 2021. Jadi kemungkinan akan konsolidasi dulu untuk mengukur kekuatan lah ya sebelum mampu dia melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin kita tunggu dulu lah ya koreksi dan kemudian penentuan tren naiknya itu mampu. Jadi kalau seandainya akhirnya mampu naik di atas 1.600 dan bertahan di atas 1.600 sih oke, karena itu nanti targetnya lumayan jauh ya. Ya paling tidak di 1640 gitu ya, sedangkan secara teoritis mungkin bisa sampai 1.800. Tapi itu kan dia harus mampu dulu nih 1640, 1630 mampu tembus atau tidak gitu. Baik, selanjutnya ada Guntur dari Incheon, Korea Selatan, menanyakan saham Indi. Tadi juga sudah kita bahas. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Hayana dari Kota Serang ini. Saya mau menanyakan tentang saham BSSR, bagaimana prospek untuk 1 bulan ke depan, sudah pegang di 4.100 Pak. BSSR, Baramulti, Sukses Sarana Tbk, Pak Al-Fatih. BSSR, oke. Ya, ini daerah support ya, jadi mudah-mudahan ya tidak tembus ke bawah angka 39 ya, 3.900. Kalau turun di bawah 3.900 ini turunnya mungkin masih bisa agak jauh ya ke arah 3.400-an gitu. Nah, ini kemudian ada kemungkinan rebound dengan target pertama di sekitar 4.300. Kalau 4.300 ini masih mampu ditembus, dia bisa ke 4530. Baik, terakhir ada Bapak Anggiat di Bekasi ini untuk BSML, Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk. Sudah ambil posisi di 1.700 Pak Al-Fatih. Minggu depan prospeknya seperti apa? Ya, ini sedang lagi ada penurunan ya dari akhir April gitu ya, dan batas support pentingnya itu di 1370 hingga 1250 ya. Jadi ada kemungkinan dia masih melanjutkan penurunan ya. Jadi ini harus sangat hati-hati menjaga posisi, dan naik pun juga mungkin akan tertahan di level-level 1610 ya. Kalau mampu di atas 1610 baru tren naiknya berlanjut. Baik, ada Bapak Anggiat di Bekasi, BSML di 1.700. Tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Pak Al-Fatih, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia, dan pemirsa demikian IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval dan seluruh tenaga kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.